Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu Bapak telah menyampaikan materi tentang mad. Ya, tentang mad. Mad terbagi menjadi dua. Kemarin kalian sudah Bapak kirimkan. Yang pertama ada yang namanya mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua ada mad far'i. Far'i artinya cabang. Ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke mad far'i, Bapak akan ulas dulu apa itu mad tabi'i. Mad tabi'i adalah apabila ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, doma bertemu dengan wawu sukun. Contohnya, contoh fathah bertemu huruf alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Ya, fathah bertemu huruf alif, fathah bertemu dengan huruf alif, fathah bertemu dengan huruf alif. Kedua, kasrah bertemu huruf ya. Contohnya bi, ti, si, dan seterusnya. Terakhir, doma bertemu huruf wawu. Contohnya bu, tu, su, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kalian baca Al-Quran dan ditemukan kaidah seperti ini, maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Contoh dalam kalimat, ada bacaan misalkan khalaqal insana, khalaqal insana fi, misalkan. Mana yang termasuk mad tabi'i? Kalian lihat dulu. Ya, kaidah mad tabi'i adalah fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu huruf ya mati. Khalaqal insana. Nah, berarti ada fathah di sini bertemu huruf alif. Ini namanya mad tabi'i. Yang kedua, ada kasrah di sini bertemu huruf ya mati. Ini namanya mad tabi'i. Ini dalam kalimat. Contohnya di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Mana yang dibaca dua harokat? Qul ya ayyuhal ka. Nah, ka di situ ada kafirun. Fathah bertemu huruf alif. Ini namanya mad tabi'i. Bagaimana kalau ya ayyuhal kafirun? Beda lagi hukumnya. Nanti kita ketemukan di mad far'i. Berapa harokat panjang dari mad tabi'i? Panjang harokat mad tabi'i adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, misalkan ba, ta, sa, bi, ti, si, bu, tu, su, dan seterusnya. Itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Dan yang kedua adalah mad far'i atau far'i. Ini adalah cabang. Berarti namanya cabang itu banyak. Salah satunya yang kita pelajari di sini adalah hanya 3 saja. Ada banyak, tapi yang kita pelajari di sini 3. Yang pertama
Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Apa itu kaidah mat wajib mutasil? Mat wajib mutasil adalah apabila ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Ingat, mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Ini namanya mat wajib mutasil. Ya, kalian ingat dulu mat tabi'i itu apa? Mat tabi'i itu adalah ada fathah bertemu huruf alif. Contohnya ba, ini mat tabi'i, fathah bertemu huruf alif bertemu dengan huruf hamzah. A misalkan, ba a, biasanya disertai dengan huruf ada alis. Ba a. Contoh yang lain misalkan ta yang tadi. Ini mat tabi'i kan, bertemu dengan huruf-huruf hamzah dalam satu kata. Contoh yang lain, ja, ini mat tabi'i, ada fathah bertemu dengan huruf alif, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini namanya mat wajib mutasil. Jadi kalau ditanya apa itu mat wajib mutasil, apabila ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Bagaimana kalau misalnya huruf ya? Bisa, misalkan bi, ini mat tabi'i bi kasrah bertemu huruf ya ketemu dengan hamzah, atau bu misalkan. Ini mat tabi'i domah bertemu huruf wau bertemu dengan huruf hamzah. Su, ini domah bertemu huruf waw sukun dan bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, ini semua namanya contoh dari mat wajib mutasil. Ya, bisa dipahami. Nah, ini namanya mat wajib mutasil. Yang pertama. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Ya, kembali lagi ke mat wajib mutasil, panjangnya 5 harokat. Ya, beda dengan mat wajib tabi'i. Mat tabi'i hanya 2. Kalau mat wajib 5 harokat, bisa 2 bisa 5, tergantung kekuatan napas kalian. Nah, sekarang mat jaiz munfasil. Apa itu mat jaiz munfasil? Hampir sama dengan mat wajib mutasil. Hanya saja kalau mat wajib mutasil bertemu mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, tetapi kalau mat jaiz munfasil apabila ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Dalam 2 kalimat, ya, sama mat tabi'i bertemu hamzah tapi di sini dalam 2 kalimat. Bagaimana contohnya? Kita lihat contohnya. Contoh mat tabi'i. Contoh mat tabi'i, la, ini sudah mat tabi'i. Kenapa? Karena ada fathah bertemu dengan huruf alif disambung jadi la. Ya, ini mat tabi'i. La artinya tidak ketemu dengan kalimat lain. A'budu, la mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah.
Ini contoh dari mad jaiz munfasil. La mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimat. Contoh yang lain. Ma a'budu. Ma tabi'i a'budu ketemu dengan hamzah di dalam dua kalimat. Ini namanya mad jaiz munfasil ya. Jadi perbedaan mad wajib dan mad jaiz. Kalau mad wajib mutasil, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau mad jaiz, mad tabi'i bertemu hamzah di dalam dua kalimat. Berapa panjangnya? Panjang harokatnya, panjang bacanya sama dengan mad tabi'i, yaitu panjang mad wajib mutasil, panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan. La a'budu, ma a'budu ya. Itu contoh dari mad jaiz munfasil. Satu lagi, tadi dua, mad wajib, mad jaiz, dan yang terakhir yang ketiga ada mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Kemarin apa mad arid lisukun? Kita lihat. Mad arid lisukun adalah apabila mad tabi'i menghadapi satu huruf yang hidup, tidak lebih dari satu dalam satu kalimat, huruf di depannya dimatikan atau diwakofkan. Ingat, diwakofkan. Cara bacanya ada 3, yaitu 2 sampai 6 harokat. Ya, jadi baik lagi, mad arid disukun adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup dan terletak di wakof ya, di wakof ya. Jadi mad arid disukun adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup dan huruf yang terakhir diwakofkan dalam satu kalimat. Contohnya, contoh dalam kalimat ta'buduna, ini wakof misalkan. Ta'buduna ini satu kalimat. Di sini ada mad tabi'i, domah bertemu dengan huruf waw dan ada huruf yang hidup dan ada wakof. Maka ini diwakofkan atau disukunkan menjadi ta'budun. Nah, ini namanya mad arid disukun. Berapa panjang harokatnya? Bisa 2, bisa 3, dan bisa 4, bisa 6, tergantung dari kekuatan napas kalian. Misalkan Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kafir juga termasuk. Ya ayyuhal kafirun. Misalkan baca kafirun. Itu kan kafirun itu adanya di wakof. Kafirun. Nah, ini ada mad tabi'i, domah bertemu dengan waw mati dan bertemu dengan huruf yang hidup. Dan huruf yang hidup ini diwakofkan menjadi sukun. Maka dibacanya kafirun. Ini bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 4 harokat, bisa dibaca 6 harokat. Ya.
Tuh, ini contoh dari mad arid lis sukun. Jadi kalau misalnya kalian baca surat Al-Kafirun, kalau di akhirnya dipanjangkan, ya, ada yang huruf hidup tapi diwakofkan, sebelumnya ada mad tabi'i, maka disebut mad arid sukun. Contohnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, run di sini hukumnya mad tabi'i. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Ini namanya mad arid lis sukun. Contoh surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim itu mad tabi'i. Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahim disebut mad tabi'i? Karena hi di sini kasrah bertemu dengan ya sukun mad tabi'i dan bertemu dengan huruf yang hidup dan ada waqaf. Ya, maka mim di sini sukun. Jadi bacanya Ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini mad arid lis sukun. Jadi itu bagian dari mad arid lis sukun. Jadi 3 yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama, mad wajib mutasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Dan yang ketiga, mad arid lis sukun. Jadi ada 3 perbedaan antara mad wajib, mad jaiz, dan mad arid lis sukun. Kalau mad wajib, mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, dalam satu kata. Tetapi kalau mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu hamzah di dalam 2 kalimat. Yang ketiga, mad arid lis sukun, mad tabi'i bertemu huruf yang hidup, bukan huruf hamzah tapi huruf yang hidup apa saja. Bisa ba, bisa ta, bisa sa, bisa jim, ya, bisa apa saja. Ya. Selama huruf itu ya hidup dan berada di waqaf. Contohnya tadi ta'budun, ya, kafirun, ar-rahim. Ini contoh dari mad arid sukun. Berapa harokatnya? 1, 2 sampai 6 harokat. Ingat nih, yang ini itu dalam satu kalimat. Ini satu kalimat nih. Ini satu kalimat. Ini satu kalimat. Ini namanya mad arid lis sukun. Itulah penjelasan dari macam-macam mad, mulai dari mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua mad far'i, bagian dari mad far'i, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan yang terakhir mad arid lis sukun. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.